Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu, ini Fahrul izin sakit ya. Sebelum kita lanjutkan materi, semuanya masih ingat untuk materi minggu kemarin yang kita pelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih ingat Mbak Mira? Masih Bu. Oh iya. Masih. Oke, silakan Mbak Mira untuk materi minggu kemarin tentang apa Mbak Mira? Kelompok perintah SQL DDL. Iya, kelompok perintah SQL DDL. Apa itu Mbak? SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language atau sering disebut query pengumpatan, yaitu bahasa language yang digunakan untuk mengakses database. Perintah SQL dikelompokkan menjadi DDL, DML, DCL. DDL, Data Definition Language, merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut, batas-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar tabel. Iya, benar sekali Mbak Mira ya. Dari minggu kemarin kita belajar tentang SQL, kelompok perintah untuk yang di mana kelompok perintah dari DDL tersebut adalah untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, kemudian ada atribut kolom, dan batasan-batasan serta hubungan antar tabel. DDL ada berapa kelompok perintahnya? Ada 3 Bu. Iya, Mas Rizky coba Mas disebutkan. Yang pertama create, menciptakan. 2 alter, mengubah struktur tabel. Yang ketiga drop, menghapus tabel. Iya, betul sekali ya Mas Rizky ya. Jadi untuk DDL ada 3 perintah termasuk dalam DDL, yang pertama perintah create untuk menciptakan tabel atau menciptakan database. Yang kedua yaitu perintah alter untuk mengubah struktur tabel. Dan yang ketiga yaitu drop untuk menghapus tabel. Database intinya perintah untuk membuat, mengubah struktur dan menghapus tabel. Hari ini kita melanjutkan kelompok perintah SQL yang selanjutnya. Kemudian penilaian, ada penilaian pengetahuan dan juga unjuk kerja atau praktek ya. Jadi Ibu share LKPD-nya. Kita lanjutkan untuk materi hari ini, data manipulation language. Kira-kira yang bisa anak-anakku semua dapatkan apa dari gambar ini? Ada yang bisa? Mas Yanu, merefresh ya. Nah, jadi memang untuk penerapan dari kelompok perintah DDL, DML, dan DCL itu intinya menyeleksi apa yang menjadi keinginan kita ya. Sebenarnya penerapannya setiap hari itu sudah banyak kita lakukan ya. Misalkan kayak email ya, kita kan bisa membuat email baru, mengedit datanya ya. Browsing pun juga sebenarnya sudah menerapkan itu ya. Jadi untuk menyeleksi ya apa yang kita cari dari KD 3141 ya, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan tentang SQL, peserta didik mampu menjelaskan tentang DML, peserta didik mampu menjelaskan tentang kelompok perintah yang termasuk dalam DML, peserta didik mampu membuat daftar kelompok perintah dalam DML. SQL, panjangannya Structured Query Language, adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data MySQL didasarkan pada model client server. Jadi dari MySQL adalah server MySQL yang menangani semua instruksi atau perintah dalam database. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, kelompok perintah SQL itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu DDL,
yang sudah kita pelajari minggu kemarin ya, tentang Data Definition Language. Kemudian yang kedua DML, Data Manipulation Language ya. Kemudian yang ketiga yaitu DCL, Data Control Language. Yang akan kita pelajari hari ini adalah Data Manipulation Language atau DML. DML adalah perintah SQL untuk mendefinisikan struktur dan skema database. Ya. DML terdiri dari ada insert, select, update, delete. Kira-kira ada yang tahu fungsinya dari mengartikan bahasa Inggrisnya? Insert itu berarti untuk apa? Insert itu berarti untuk memasukkan data, menampilkan ya. Kemudian ada update, jadi kalau kita ada perubahan data, nanti bisa kita lakukan, bisa kita susuli dengan update data ya. Kemudian ada delete, kan ada data yang tidak dipakai, kita bisa gunakan perintah untuk delete. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Lanjut ya, tugas hari ini mengerjakan LKPD basis data 1 yang kedua, dan jangan lupa mengerjakan form pengetahuan LKPD-nya, nama file pengumpulannya, nomor absen namanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oh tidak. Oke, saya contohkan dulu penggunaan salah satu dari perintah yang ada dalam DML ya. Oke, pertama-tama yang dikonfigurasikan apanya? Apa aja. Kita lanjutkan ke MySQL-nya. SQL. Oke, kalau sudah stop ini berarti sudah aktif. Untuk masuk ke MariaDB-nya, yang pertama apa Mas? Mas enggak, yang cantik-cantik semuanya. Masnya yang cantik. CD titik Iya. dua. CD titik 2. CD titik 2. Berarti ya. Terus CD exam. CD MySQL. Terus CD MySQL. MySQL. Terus CD bin. Terus apa lagi? MySQL. Ya, MySQL. Terus Apa? Menu. root gitu. Ya. Oke. Show. Iya, show data. Oke, database. Jangan lupa diakhiri Titik koma. titik koma. Oke. Use sekolah. Right. Siswa. Oh, ternyata kartu siswa belum ada ya. Jadi contoh penggunaan ada di LKPD. Waktunya 15 menit ya. Kalau ada yang belum jelas langsung tanya. Mas Rizky? Ya, silakan dikerjakan. Oke. Mas Agung sudah belum? Sudah, Bu. Yang lainnya ditunggu ya. Nanti kalau sudah selesai semua dipresentasikan hasilnya ya. Mas Ahmad sudah belum Mas Ahmad? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke. Mbak Melani sudah selesai? Oke. Mbak Aisyah? Mbak Vina sudah? Mbak Vivi sudah ya? Sudah selesai? Oh iya. Sudah selesai? Satu. Oh ya. Untuk soal pengetahuannya, soal uraiannya, coba Mbak Anggita. Jelaskan mengenai Data Manipulation Language atau DML. Merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan record atau memanipulasi data pada tabel dalam suatu basis data. Ya, benar sekali ya. Nomor 2, Mbak Aisyah. Dan tiga kelompok perintah SQL beserta fungsinya. Ada tabel dalam basis data. Untuk menulis record yang akan ditampilkan berdasarkan data pada tabel dalam basis data. Update
untuk mengubah data dalam suatu record baru, record baru berdasarkan suatu field sebagai kriteria pengubahan berikutnya. Delete untuk menghapus data dalam suatu berdasarkan suatu field sebagai kriteria penghapusan. Unjuk kerjanya? Ya, silakan. Mas Agung. Penjualan, insert into pembeli ID, pembeli nama pembeli, JK, nomor telepon, alamat. Values P001 Alia Wijaya, P08 sekian Bantul, P002 Damarjati, L081 sekian Sewon, E003 Naruto, L081 sekian Yogyakarta. Very okay. Mas Janu, silakan Mas dibaca. Penjualan, select pembeli, jalan update pembeli, set nama pembeli, Naruto Shinchan. Where Ya. Pembeli, query oke. Ya. Penjualan, select form pembeli. Alhamdulillah sudah bisa semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan yang kita pelajari hari ini apa? Jadi Elisa? kesimpulan Hah? SQL merupakan singkatan dari struktur query language atau sering disebut QWERTY. Merupakan salah satu bahasa yang digunakan untuk mengakses database. Perintah SQL dikelompokkan menjadi DDL, DML, sama DCL. Iya, jadi yang kita pelajari hari ini yaitu untuk SQL, bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data ya. SQL dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, DL, Data Definition Language, kemudian yang kedua DML, kemudian yang ketiga yaitu DCL. Oke ya, DML sendiri pengertiannya apa ya? Ya, silakan Mas. Pengertian DML merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan rekor atau memanipulasi data pada tabel dalam suatu basis data yang meliputi 4 perintah, yaitu insert, select, update, dan Fungsinya apa Mas? insert fungsinya untuk melakukan entry atau penambahan suatu rekor pada tabel dalam basis data, dan select fungsinya untuk memilih berdasarkan data pada tabel dalam basis data. Lalu update untuk mengubah data dalam suatu tabel pada kriteria mengubah rekornya. Dan delete untuk menghapus data dalam suatu tabel berdasarkan suatu field sebagai kriteria penghapus rekornya. Ya, benar sekali ya Mas Ahmad. DML adalah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengolahan rekod atau data, memanipulasi data ya. DML sendiri ya ada 4 perintah, yaitu yang pertama insert untuk melakukan input dalam tabel ya, select untuk memilih data yang akan ditampilkan, update untuk mengubah data dalam suatu tabel, delete untuk menghapus data. Oke, anak-anak semuanya, tugasnya sudah dikirimkan di drive semua. Sudah. Ya, untuk materi minggu depan tentang DCL. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap sempurna. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa wariyubnatsibah wa arinal batila batila wariyubnatsibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jangan lupa ya, masih kondisi pandemi ya, rumah saja belajar ya. Nggak usah kemana-mana. Semoga kita bisa segera melakukan KBM di lab lagi. Dari Bu Suwisti, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.